Selamat datang. Kembali lagi bersama saya, Niki Satmaka di Okta Investama Berjangka Weekly Market Outlook untuk periode 18 hingga 22 Juli 2022. Weekly Market Outlook ini kami persiapkan untuk membantu Bapak Ibu para trader dalam mempersiapkan minggu tradingnya karena kita tahu bahwa persiapan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam trading. Sebelum kita mulai Market Outlook ini, saya akan menunjukkan terlebih dahulu slide disclaimer. Mohon dibaca untuk sejenak, akan saya biarkan di layar. Oke, baiklah. Saya harap Anda telah membacanya. Mari kita mulai weekly market outlook kita. Pertama-tama kita mulai dengan recap. Apa yang telah terjadi di periode sebelumnya, periode 11 hingga 15 Juli 2022. Oke, New Zealand, Selandia Baru, RBNZ ya, Reserve Bank of National New Zealand, Reserve Bank of New Zealand, menjaga suku bunganya tetap di 2,5%. Lalu dari Jerman, Harmonized CPI dilaporkan tidak berubah, tetap di 8,2%. Dari Amerika, Core CPI, oke, ini adalah tingkat inflasi, meningkat sebanyak 0,2% dari 5,7 ke 5,9%. Lalu dari Kanada, Bank of Canada meningkatkan suku bunga sebanyak 100 BPS, 100 basis points ke 2,5%. Ini adalah peningkatan tertinggi semenjak 1998. Dari Australia, employment change melonjak tajam dari 60.000 ke 88.000. Berarti ini semakin banyak warga Australia yang mendapatkan pekerjaan, oke. Dan unemployment rate-nya pun turun, tingkat penganggurannya turun ke level terendah di 3,5%. Lalu dari China, retail sales meningkat 3,1% year on year. Ini mengalahkan prediksinya di 0,0%. Dan dari China, GDP-nya juga meningkat 0,4% year on year. Meskipun meningkat, tapi ini masih di bawah prediksinya 1,0%. Jadi di bawah, sedikit di bawah prediksi ya. Dari emas menurun tajam kembali ke area support. Oke, lebih dalam ke area supportnya nanti kita akan lihat detailnya. Dari USDN melanjutkan peningkatan tajamnya dan membentuk rekor all time high. Sedangkan Dow Jones US 30 mengalami minggu yang sepi dan stabil di kisaran 31.000. Oke, itu merupakan recap dan kita akan membahas kalender ekonomi, berita-berita terjadwal apa saja yang ada di minggu ini. Pertama, di hari Senin, tanggal 18 Juli, perlu diingatkan kembali bahwa jadwal ini adalah UTC plus 7, yaitu waktu Indonesia Barat. Jadi bila kita lihat 5.45, ini adalah 5.45 pagi waktu Indonesia Barat. Dari New Zealand akan ada laporan CPI, oke, inflasi. Prediksinya di sebelumnya ada di angka 6,9%. Nanti kita akan lihat hasilnya. Berikutnya di hari Selasa akan ada meeting dari Reserve Bank of Australia di pukul 8.30 pagi. Lalu pukul 1 siang dari Inggris akan ada claimant count change. Ini pekerjaan ya, laporan pekerjaan. Dan ada juga unemployment rate yang prediksinya tetap di 3,8%. Lalu pada pukul 3 sore dari Eropa akan ada ECB Bank Lending Survey. Dan di hari Rabu pukul 6.10 pagi dari Australia akan ada speech dari RBA Gubernur banknya ya. Lalu pukul 8.30 pagi akan ada pengumuman suku bunga dari China. Kita akan lihat bagaimana keputusan dari China akan suku bunganya mereka. Pukul 1 siang dari Inggris akan ada laporan CPI, laporan inflasi, prediksinya meningkat dari 9,1% ke 9,6%. Dan pukul 7.30 malam dari Kanada akan ada laporan CPI juga, core CPI, juga prediksinya meningkat dari 6,1% ke 6,7%. Jadi bila kita lihat ya, inflasi masih kian meningkat. Pada hari Kamis, 21 Juli 2022, oke, pada pukul 10 pagi akan ada dari Jepang. Ini adalah keputusan suku bunga ya, dan juga pengumuman statement mengenai kebijakan moneternya. Sebelumnya saat ini masih ada di minus 0,1%. Nanti kita akan lihat bagaimana keputusan dari Bank of Japan. Pukul 19.15, 7 malam ya, pukul 7 malam dari ECB juga akan ada pengumuman suku bunga untuk deposito dan juga interest rate. Oke, kita lihat apakah akan ditingkatkan kembali dan bagaimana kebijakan moneternya nanti. Oke, jadi cukup ramai di hari Kamis, ada keputusan suku bunga penting dari dua bank, oke, dari dua negara. Di hari Jumat
Dari Eropa akan ada laporan S&P Global Manufacturing PMI, oke. Prediksinya stabil di angka 52 dan komposit PMI-nya juga stabil di angka 51. Oke. Lalu berikutnya pada pukul 3 sore, oke, 3 sore juga dari Eropa ya, Global Composite PMI, dan 3.30 ini dari Inggris. Global Service-nya, ini PMI dari sektor jasa. Oke, prediksinya sedikit menurun dari 54,3 ke 53,9. Dan pukul 7.30 malam dari Kanada akan ada retail sales yang sebelumnya ada di angka 0,9. Itu merupakan kalender ekonomi, berita terjadwal kita di minggu ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke key technicals yang harus kita observasi. Pertama-tama dari emas. Emas mengetes area support lebih dalam lagi. Oke, jadi seperti yang minggu lalu kita bahas, mulai masuk ke area support yang lebar. Kita mengincar harga terendah di tahun 2021 ya, yaitu di 1680-an. Nah, ini kita perlu monitor nih area ini, karena ini sudah ketiga kalinya mengetes support ini. Dan semakin banyak dites, kemungkinan breaknya biasa semakin besar. Ya. USDN mengalami peningkatan tajam setelah minggu kemarin mengalami istirahat ya, slow week. Nah, jadi minggu kemarin, minggu sebelumnya slow week, dan minggu kemarin meningkat tajam, membentuk rekor harga tertinggi baru all time high. Oke, nah di all time ini nggak ada resistance lagi. Nah, kita bisa pakai alat Fibonacci nih untuk mengukur resistance dan target kita. Dari Dow Jones US 30, kita mengalami minggu yang cukup pelan, cukup stabil ya, di kisaran 31.000. Nah, kita bisa lihat nih nanti apakah buyer akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong harganya naik. Nah, nanti kita akan lihat. Oke, kita akan lihat pertama-tama dari, kita buka chartnya ya. Pertama-tama dari emas terlebih dahulu. Oke, ini minggu penurunan kemarin ya. Setelah penurunan tajam masuk ke area support, supportnya cukup lebar. Nah, kita mengetes lebih dalam lagi. Memang di area ini 1, 2 mengalami rejection yang cukup kuat. Nah, namun ini adalah ketiga kalinya, 1, 2, dan ini yang ketiga. Jadi kita perlu berhati-hati karena biasanya semakin sering dites, kemungkinan jebolnya semakin besar. Apakah pasti jebol? Sebenarnya nggak juga. Nah, makanya kita harus lihat apakah akan ada perlawanan dari buyer. Jika tidak ada, nah kita harus semakin berhati-hati. Nah, ini adalah mandinya ya. Bila kita lihat, mandinya masih sangat kuat. Belum ada tanda-tanda pemelanan. Ya, jadi kita harap berhati-hati pada area support ini. Jika ingin mulai mencicil, boleh. Cuman agak lebih konservatif mungkin mencicil. Dari USDN, oke. Nah, kita baru saja menembus area 133, ini kita lihat dari weekly-nya ya. Nah, setelah beberapa minggu kemarin istirahat, istirahat, akhirnya kita berhasil recoil dan terbang kembali. Ini bila kita lihat, ini adalah area all time high, jadi kita sudah tidak ada resistance lagi di atasnya. Nah, di saat-saat seperti ini kita bisa menggunakan area Fibonacci. Area Fibonacci di mana kita bisa mengukur. Oke, dari kemarin ini adalah retracement-nya. Retracement-nya sangat dangkal ya, di 23%, dan kita bisa lihat extension-nya kemana. Nah, bila kita lihat extension-nya, oke, angka 61% sudah. Biasanya angka berikutnya ada di 100%. Di 142 ini bisa menjadi target kita menggunakan Fibonacci, dengan catatan momentumnya masih sama. Bila tidak dicapai di 100% dan mulai turun, berarti kita bisa lihat momentumnya nanti mulai memelan, dan itu biasanya normal sih. Setelah all time high ada sedikit pemelanan, baru nanti lanjut lagi. Sebenarnya yang saat minggu-minggu kemarin itu ini sudah merupakan sedikit pemelanan. Oke, jadi kita lihat target berikutnya ada di 142. Berikutnya di Dow Jones US 30. Oke, minggu kemarin kita mulai stabilisasi. Meskipun kita mengalami 3 minggu berturut-turut stabil, oke, kita sebenarnya masih membentuk lower low dan juga lower high. Nah, meskipun begitu, memang ada perlawanan di akhir minggu kemarin nih. Nah, bila kita lihat, oke, cukup stabil. Jadi area 31.000 ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 minggu kurang lebih sideways di sini. Meskipun 3 minggu terakhir membentuk lower low, ya kita masih berada di atas 29.600 low yang terbentuk di bulan Juni kemarin. Nah, kita akan lihat apakah buyer bisa memanfaatkan kesempatan ini dan untuk membawa harganya naik. Karena bila buyer berusaha naik, area
31.600 ini. Oke, mulai dari 31.000 hingga 32.000. Inilah yang perlu ditembus oleh buyer. Jika berhasil kita clear area ini, kita memiliki kemungkinan untuk berhasil untuk bisa menuju ke area 33.000. Seperti itu. Oke, sekian merupakan weekly market outlook kita di minggu ini. Tradinglah dengan disiplin dan happy hunting traders.